Oke, halo. Suara aku kedengaran nggak? Agak kecil sih Kak suaranya. Sorry. Ini sekarang udah agak kedengaran atau masih kecil? Aman Kak, Sur. Aman, oke. Terima kasih Bidang Pendidikan atas kesempatannya. Mungkin aku izin buat share screen dulu sebentar. Untuk file pembahasannya udah ada aku kirim di grup, jadi mungkin teman-teman bisa buka sambil buka filenya aja. Oke, jadi aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal bahas dua pokok materi yang biasanya banyak diujikan saat UAS. Yang pertama itu ada full costing dan variable costing. Lalu yang kedua itu perbandingan antara metode ABC system atau activity based costing sama metode tradisional. Jadi yang pertama kita bahas tentang full costing dan variable costing dulu. Jadi apa sih itu full costing dan variable costing? Nah, jadi untuk full costing itu dia adalah metode di mana semua biaya produksi baik dari biaya tetap maupun biaya variabel itu dimasukkan ke dalam harga pokok produksi. Dan juga biasanya untuk full costing ini dia digunakan dalam penyusunan laporan keuangan eksternal yang sesuai dengan standar akuntansi. Sedangkan variable costing itu dia cuma memasukkan biaya variabelnya aja. Jadi untuk biaya tetap itu nggak dimasukin. Nah, untuk full costing itu biasanya umumnya dibikin buat laporan eksternal. Nah, sedangkan variable costing ini itu dia dibikin untuk analisis bagian manajemen internal kayak gitu. Selanjutnya itu ada perbedaan pokoknya. Yang pertama itu dari aspek tujuan. Biasanya full costing itu dia dibikinkan buat laporan keuangan eksternal. Yang mana untuk pihak eksternal yang biasa eh, tujuan untuk ke pihak eksternal itu umumnya biasanya kita bisa lihat ke bagian investor. Biasanya kan para investor itu mereka nganalisisnya itu pakai metode fundamental ya teman-teman. Jadi mereka nganalisisnya itu dari laporan keuangan perusahaan. Nah, sedangkan untuk variable costing itu digunakan buat pengambilan keputusan manajemen. Jadi itu untuk bagian internalnya aja. Terus dari aspek komponen HPP. Nah, biasanya full costing karena namanya full costing ya, jadi dia memuat semua biaya, entah itu biaya tetap maupun biaya variabel produksi. Nah, sedangkan variabel costing itu dia cuman menghitung hanya pada variabel produksinya aja. Lalu untuk perlakuan biaya tetapnya, biasanya kalau full costing itu dimasukkan ke dalam HPP. Nah, sedangkan untuk variabel costing dia langsung dibebankan ke laba rugi. Terus untuk pengaruhnya terhadap laba itu kayak gimana? Nah, untuk full costing, labanya itu bisa meningkat kalau produksinya itu tinggi. Nah, sedangkan untuk variable costing, dia cuman tergantung sama penjualannya.
Permisi Kak, izin interupsi. Suara pian kadang kedengaran Kak. Sekarang udah kedengaran kah? Oh ini sudah Kak. Tadi dari mana yang belum kedengarannya? Dari sini kah atau baru aja? Baru aja mute-nya. Baru aja kah? Oke, oke. Nah, oke lanjut. Jadi tadi sampai ke komponen biaya. Yang mana komponen biaya itu yang pertama itu untuk contoh biaya variabel. Nah, biaya variabel itu kan biasanya biayanya yang berubah-ubah ya. Jadi kayak misalnya tuh biaya bahan baku langsung, yang mana bahan baku langsung itu tergantung bahan baku dari perusahaan. Terus tuh kedua juga ada upah langsung. Upah langsung itu kan biasanya mereka dihitungnya per unit. Makanya masuk ke biaya variabel karena tergantung unit yang diproduksi. Jadi mereka tuh nggak tetap gitu, berubah-ubah. Terus juga ada listrik mesin, yang mana listrik mesin itu dia berubah sesuai dengan volume produksi. Lalu selanjutnya ada komisi penjualan per unit. Lalu untuk contoh biaya tetap, itu biasanya gaji manajer pabrik, yang mana untuk gaji kan kita tahu sendiri ya, dari perusahaan itu kan mereka udah menetapkan gajinya sekian, sekian, sekian. Biasanya untuk gaji itu eh, jarang ada perubahan gitu, kecuali misal naik pangkat kah atau sebagainya. Terus juga untuk sewa gedung itu juga masuk ke biaya tetap. Lalu ada penyusutan mesin, dan yang terakhir itu ada asuransi pabrik. Bisa dilihat juga mungkin dari eh, tabel komponen biayanya. Lalu selanjutnya ini ada ilustrasi sederhana buat kita bikin perbandingan. Yang pertama itu ada data produksinya, yang mana produksinya itu ada 1.000 unit, terus penjualannya itu 800 unit. Harga jual per unitnya 25.000 dengan biaya variabel per unitnya 10.000 dan biaya tetapnya dengan total 6 juta. Nah, kalau menurut full costing, kita akan menghitung semua biaya. Jadi biaya tetap per unitnya itu karena yang kita ketahui tadi udah baru biaya variabel per unit, sedangkan untuk biaya tetapnya itu kita belum tahu nih per unitnya berapa, jadi perlu kita hitung kembali. Jadi untuk biaya tetap per unitnya itu didapat dari biaya tetap total yang 6 juta ini dibagi dengan produksi. Produksinya kan tadi 1.000 ya, jadi 6 juta dibagi dengan 1.000 itu dapat biaya tetap per unitnya sebesar 6.000. Lalu kita hitung nih HPP per unitnya. HPP per unit itu kan karena ini full costing tadi, jadi kita harus tambahkan biaya variabelnya dengan biaya tetapnya. Jadi HPP per unitnya itu kita dapat dari biaya variabel per unit ditambahkan dengan biaya tetap per unit. Biaya variabel per unitnya 10.000 dan biaya tetap per unitnya kita dapat dari hasil perhitungan ini tadi sebesar 6.000. Maka didapat HPP per unitnya itu sebesar 16.000 untuk full costing. Nah, untuk ngitung laba kotornya, karena tadi kita harga jual per unitnya itu 25.000, maka kita kurangin aja tuh sama HPP-nya. Jadi 25.000 dikurangi 16.000 dikali dengan 800. 800 itu merupakan unit yang terjual. Jadi kita dapat laba kotornya itu sebesar 7.200.000. Biaya tetap dalam persediaan itu sisa dari yang belum terjual, karena tadi kan produksinya 1.000. Terus penjualannya baru 800 unit, maka ada sisa 200 unit yang belum belum terjual. Maka dikalikan dengan biaya tetap per unit yang kita dapat tadi itu sebesar 1.200.000. Nah, sedangkan untuk variabel costing, karena kita cuma ngitung bagian variabelnya aja, jadi kita langsung dapat HPP per unit dari biaya variabel per unitnya itu sebesar 10.000. Nah, untuk mencari laba kotor sama aja rumusnya dengan yang di atas, cuman bedanya ini kita cuma pakai biaya variabelnya aja. Jadi untuk laba kotor, 25.000 dikurangi dengan 10.000, itu itu dapat 25.000 itu dari harga jual per unitnya tadi. Jadi 25.000 dikurang 10.000 dikali dengan penjualan unit produksi sebesar 800. Dapat laba kotornya sebesar 12 juta. Nah, biaya tetap dibebankan penuhnya tadi kan sebesar 6 juta ya dari biaya tetap total ini. Nah, jadi untuk kita tahu laba bersihnya itu sebesar 12 juta ini kita kurangkan dengan biaya tetap ini. Dapat laba bersihnya sebesar 6 juta. Seperti itu. Nah,
Jadi selanjutnya itu untuk kelebihan dan kekurangannya itu sendiri. Yang pertama itu ada kelebihan dari full costing, dia mengikuti standar akuntansi, jadi dia cocok untuk pelaporan eksternal. Nah, sedangkan kekurangannya, dia labanya bisa dipengaruhi oleh jumlah produksi. Jadi kurang cocok untuk analisis manajerial bagian internal. Sedangkan variable costing, itu dia kelebihannya itu lebih baik untuk analisis pengambilan keputusan internal. Jadi labanya itu hanya dipengaruhi oleh penjualan. Nah, sedangkan kekurangannya, dia itu tidak sesuai sama standar akuntansi eksternal. Jadi tidak menunjukkan total biaya produksi dalam persediaan. Lalu selanjutnya itu penggunaan dalam laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan eksternal itu biasanya seperti yang aku bilang di awal tadi, biasanya digunakan seperti pihak investor, kreditur atau pemerintah. Jadi benar-benar harus sesuai sama standar akuntansi. Maka dari itu menggunakan metode full costing. Sedangkan untuk laporan keuangan internal karena dia hanya untuk analisis bagian manajerial internal aja, jadi boleh menggunakan metode variable costing seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke contoh soal sebentar. Ini udah kelihatan kan screen-nya atau bermasalah kan? Kelihatan aja Kak screen-nya. Oke, jadi ini ada contoh kasus untuk perbandingan antara full costing dan variable costing. Jadi diketahui data dari PT Mimi adalah sebagai berikut. Penjualannya itu 10.000 unit, dengan produksi juga sama 10.000 unit. Biaya bahan bakunya Rp200 per unit, biaya tenaga kerja Rp125 per unit, lalu BOP variabelnya itu Rp75 per unit, BOP tetapnya 1 juta per tahun, lalu biaya administrasi dan umum variabelnya Rp50 per unit. Lalu biaya administrasi dan umum tetapnya 500.000 per tahun. Lalu selanjutnya ada biaya pemasaran variabelnya Rp150 per unit. Biaya pemasaran tetapnya 500.000 per tahun. Biaya lain-lain 1 juta, pendapatan lain-lain 2.500.000 dan harga jual per unitnya 1.000. Jadi kita diminta untuk membuat laporan laba rugi secara full costing dan variable costing. Sebentar ya. Nah, dari data yang sudah kita ketahui tadi, kita cari dulu biaya produksi per masing-masing metode. Jadi untuk biaya bahan baku tadi kan udah diketahui nih. Biaya bahan bakunya 200 per unit. Langsung kita masukin aja 200 per unit. Selanjutnya itu ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja juga sudah kita ketahui dari soal, dari data perusahaan, itu sebesar Rp125 per unit. Selanjutnya itu ada BOP variabel. Untuk BOP variabelnya itu kan tadi didapat 75 per unit.
People costing sama variable costing. Terus untuk BOP tetapnya itu sebesar tadi 1 juta per tahun. Karena ini per tahun dan kita butuhnya itu per unit, maka kita harus bagi dulu 1 juta dibagi dengan produksinya yaitu sebesar 10.000 unit. Maka didapat hasilnya Rp100 per unit. Untuk di bagian variable costing, karena kita cuma ngitung BOP dan biaya bagian variabel aja, maka itu nggak perlu dimasukin. Jadi untuk biaya tetap itu cuma masuk di bagian full costing aja. Jadi kita dapat totalnya, untuk full costing itu totalnya sebesar Rp500. Untuk variable costing didapat totalnya sebesar Rp400. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi metode full costing. Pertama itu untuk penjualan, karena tadi diketahui penjualannya sebesar 10.000 unit dengan harga per unitnya itu, harga jual per unitnya itu 1.000, maka kita harus kalikan sebentar. Didapat total penjualannya itu sebesar 10 juta rupiah. Lalu kita masuk ke bagian HPP. Pertama ada persediaan awal. Karena di data itu nggak ada persediaan awal, jadi untuk persediaan awalnya kita skip aja, dikasih tanda strip. Oke, selanjutnya itu ada produksi. Tadi untuk produksinya itu sebesar 10.000 unit. Untuk mendapatkan total produksinya itu kita perlu mengalihkan unit dengan total hasil biaya per unitnya untuk bagian full costing itu sebesar Rp500. Jadi kita perlu kalikan dulu. Dapat hasilnya 5 juta untuk produksinya. Produksi sebesar 10.000 unit. Lalu barang tersedia untuk dijual itu sebesar 5 juta. Ini semisal nanti itu ada, kalian nemu soal ada persediaan awal, itu perlu di total dulu nih. Misalnya ada soal, kalian nemu soal itu persediaan awalnya 2 juta. Dengan total unit diproduksi untuk periode sekarang itu 5 juta. Jadi tinggal ditambah aja 2 juta ditambah 5 juta, maka barang tersedia untuk dijualnya itu sebesar 7 juta. Karena ini nggak ada, jadi sama 5 juta dengan unit diproduksinya. Dan juga untuk di soal itu kita nggak ada persediaan akhir. Jadi untuk persediaan akhirnya juga dikasih strip aja. Oke. Dapat HPP-nya. Sebentar ini kita jumlahkan dulu. Sebesar 5 juta juga. Ini semisal nanti kalian ada persediaan akhir, itu jangan lupa dihitung kembali juga. Karena ini nggak ada, maka sama aja 5 juta. Terus untuk HPP-nya sebesar 5 juta, maka kita dapatkan laba kotornya. Laba kotornya itu didapat dari penjualan dikurangi dengan HPP. Maka dapat laba kotornya sebesar 5 juta. Selanjutnya kita menghitung biaya operasi atau biaya usaha. Yang pertama itu ada biaya administrasi umum tetap. Biaya administrasi umum tetapnya sebesar 500.000 per tahun. Selanjutnya ada biaya administrasi umum variabel itu sebesar 500.000 juga, didapatnya dari biaya administrasi umum variabel ini kita kalikan dengan total unit yang diproduksi. Karena kita biasanya kan untuk menghitung laba rugi itu kan pasti per tahun ya. Jadi kita perlu mengubah dari biaya per unit
ke biaya per tahun seperti itu. Didapat hasilnya sebesar 1 juta untuk periode ini. Lalu selanjutnya ada biaya pemasaran variabel sebesar 150 juga dikalikan dengan 10.000 unit. Didapat hasilnya 1.500.000 dan biaya pemasaran tetapnya sebesar 500.000. Didapat hasilnya sebesar 2 juta. Untuk total biayanya, tinggal kita tambahkan 1 juta dengan 2 juta ini. Maka didapat total sebesar 3 juta. Lalu untuk laba usaha, itu kita kurangkan aja laba kotornya dengan total biaya. Maka didapat laba usahanya sebesar 2 juta. Lalu selanjutnya itu karena di data ada pendapatan dan biaya lain-lain, maka kita harus hitung juga untuk pendapatan dan biaya lain-lainnya. Untuk pendapatan lain-lain tadi sebesar 2.500.000 dan biaya lain-lainnya sebesar 1 juta. Tinggal dijumlahkan aja pendapatan dikurangi dengan biaya itu sebesar 1.500.000. Lalu untuk laba bersihnya kita dapat sebesar 3.500.000. Sampai sini dulu, apakah ada yang mau ditanyain teman-teman? Aman aja ya untuk sampai laba rugi bagian full costing atau masih ada yang dibingungkan kah atau aku kecepetan kah misalnya ngejelasinnya? Kayaknya aman aja, Kak. Oke, aman ya. Lanjut lanjut sebentar. Nah, karena tadi kita sudah menghitung untuk metode full costing, sekarang kita menghitung untuk metode variable costing. Ini typo ini. Oke. Yang pertama itu ada penjualan. Untuk penjualan karena tadi sama aja data penjualannya, kita menjual sebesar 10.000 unit dengan harga jual 1.000, maka didapat penjualannya sebesar 10 juta. Nah, karena ini metode eh, variable costing, seperti yang kita bahas di awal, kita cuma menghitung bagian variabelnya aja, biaya variabelnya aja. Jadi, yang pertama itu kita hitung HPP variabelnya. Jadi ada persediaan awal, karena tadi persediaan awalnya nggak ada, berarti kita strip aja. Disesuaikan lagi sama soal yang kalian dapat nanti. Terus produksi itu sama, tadi produksinya sebesar 10.000 unit. Yang beda itu harga per unitnya, karena tadi untuk full costing kita dapat harga per unitnya itu sebesar Rp500, sedangkan untuk variable costingnya kita dapat sebesar Rp400. Maka dari itu, untuk biaya variable costing, kita hitung
10.000 unitnya dikalikan dengan harga per unitnya itu sebesar Rp400. Jadi totalnya sebesar 4 juta. Lalu karena dia nggak ada persediaan akhir gitu ya, jadi nggak perlu. Dan ini kita total dulu persediaan awal ditambah dengan persediaan yang diproduksi itu sebesar 4 juta. Karena nggak ada persediaan awalnya, jadi dia tetap 4 juta. Jadi biaya, sebentar, barang tersedia untuk dijualnya, ini nggak ada. Karena nggak ada persediaan akhir gitu ya, jadi langsung aja HPP per variabelnya itu sebesar, sorry, 4 juta. Kalau nanti ada persediaan akhir, kalian bisa sesuaikan lagi dengan soal. Nah, didapat laba kotornya 10 juta dikurangi dengan 4 juta itu sebesar 6 juta. Lanjut kita ke biaya operasi dan pemasaran variabel. Yang kita hitung cuman bagian variabelnya aja. Untuk biaya administrasi umum variabelnya kita dapat sebesar 500.000. Lalu untuk biaya pemasaran variabelnya didapat sebesar 1.500.000. Juga kita harus kalikan dengan total unit diproduksi. Jadi Rp150 dikalikan dengan unit yang diproduksi, yaitu sebesar 10.000 per 10.000 unit, maka didapat biaya pemasaran variabel itu sebesar 1.500.000. Kita totalkan, maka dapat hasil biaya operasi dan pemasaran variabelnya itu sebesar 2 juta. Jadi untuk menemukan laba kontribusinya, kita kurangkan aja 6 juta dengan 2 juta. Didapat laba kontribusinya sebesar 4 juta. Nah, kita lanjut ke kontribusi margin. Jadi biaya tetap itu sebenarnya nggak sepenuhnya dihilangin, cuman dia masuknya ke kontribusi margin. Apa itu kontribusi margin? Jadi kontribusi margin itu merupakan selisih antara pendapatan pendapatan penjualan dan total biaya biaya variabel. Jadi dia itu menunjukkan berapa banyak uang yang tersisa setelah menutupi biaya variabel dan uang itu bisa dipakai untuk menutupi biaya dan menghasilkan laba. Jadi kita untuk biaya tetapnya itu kita masukkan ke kontribusi margin namanya. Pertama ada BOP. BOP-nya tadi sebesar 1 juta. Lalu ada biaya umum, biaya administrasi umum tetap itu sebesar 500.000 dan biaya pemasaran tetapnya sebesar 500.000 juga. Jadi untuk total biaya tetapnya, total keseluruhannya itu sebesar 2 juta. Laba kontribusinya kita kurangkan lagi dengan total biaya itu didapat sebesar 2 juta. Ini labanya belum kita kalkulasikan dengan pendapatan dan biaya lain-lain. Karena di data tadi kan ada pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain, maka harus kita hitung juga. Pendapatan lain-lainnya tadi sebesar 2.500.000 dan biaya lain-lainnya sebesar 1 juta. Lalu kita kurangkan, didapat sebesar 1.500.000. Maka laba bersihnya didapat sebesar 3.500.000. Nah, untuk kasus soal ini kebetulan sama. Kenapa? Karena yang satu utama itu dia nggak ada persediaan awal. Terus juga persediaan akhirnya juga nggak ada. Jadi nanti semisal kalian nemu soal itu ada biaya, ada persediaan awal dan persediaan akhir, maka itu harus dihitung lagi seperti itu. Dan
umumnya itu pasti berbeda hasilnya. Seperti itu. Untuk full costing dan variable costing, kira-kira teman-teman apakah sudah aman atau belum? Atau misal aku kecepetan gitu jelasinnya. Bisa langsung, mungkin bisa on mic atau ada yang dibingungin kah masih? Aman, Kak. Kalau aman mungkin teman-teman bisa ketik angka 1 di kolom chat biar aku bisa mantau yang benar-benar aman itu udah seberapa banyak. Yang aman sekitar 20 orang. 20 orangnya belum aman nggak? Kalau ada bingung bisa tanyain aja guys. Oke, karena sudah lumayan banyak yang aman, mungkin aku bisa lanjut ke materi kita selanjutnya yaitu activity based costing. Sebentar aku share screen dulu ya. Oke, ini layar aku udah kelihatan kah teman-teman? Terlihat, Kak. Oke, ini suara aku masih kedengaran aja loh kalau terlalu pelan. Dengeran Kak? Aman aman Kak. Oke, oke. Terima kasih. Jadi selanjutnya itu kita belajar ABC System atau Activity Based Costing. Untuk materi juga sudah aku kirimkan ke grup, jadi mungkin teman-teman bisa sambil dibaca. Ini kita ngebahas materinya mungkin nggak yang nggak yang begitu lengkap, cuman
Eh, dasar-dasarnya itu dari materi yang sudah aku kirimkan. Jadi apa itu activity based costing atau yang biasa kita dengar namanya ABC. Jadi eh, dalam biaya produksi atau pelayanan itu ada dua jenis biaya utama. Yang pertama itu biaya langsung. Contohnya bahan baku dan gaji karyawan produksi. Lalu yang kedua biaya tidak langsung atau overhead. Ini contohnya tuh kayak biaya listrik, terus sewa pabrik, terus juga biaya mesin dan lain-lain. Nah, masalahnya banyak perusahaan itu yang masih pakai metode tradisional untuk menghitung biaya. Jadi misalnya nih biaya listrik itu eh, dibagi rata ke semua produk tanpa melihat produk mana yang lebih banyak memakai mesin. Nah, jadi karena itulah alasannya kenapa ABC ini hadir atau Activity Based Costing. Jadi ABC ini merupakan metode perhitungan biaya berbasis pada aktivitas. Jadi biaya itu dia nggak langsung dialokasikan berdasarkan aktivitas yang benar-benar dilakukan oleh produk atau layanan. Yang mana artinya produk yang lebih ribet gitu ya akan kena biaya lebih besar. Dan produk yang simple itu dia kena biaya yang lebih kecil. Jadi konsepnya itu lebih adil gitu ketimbang metode tradisional. Karena metode tradisional itu dia langsung dibebankan ke semuanya gitu. Sedangkan metode ABC ini dia tergantung besaran yang dihasilkan seperti itu. Mungkin contoh simpelnya itu biar lebih jelas nih misalnya kayak kalian nih punya usaha catering. Terus kalian itu jual dua jenis nasi kotak. Yang pertama nasi goreng biasa, terus yang kedua nasi goreng premium. Yang mana nasi goreng premium ini isinya itu ada ayam, terus ada telur, terus juga ada udang, ada acar misalnya, terus sambalnya terpisah, dan ada bumbu khususnya lah. Nah, terus kalian masih pakai metode tradisional nih. Jadi kalian tuh ngebagi semua biayanya termasuk listrik dan waktu masaknya kedua menu ini, nasi goreng biasa sama nasi goreng premium, secara merata gitu. Padahal kan jelas-jelas nasi goreng premium itu dia perlu lebih banyak waktu, lebih banyak tenaga, dan lebih banyak biaya-biaya lainnya buat masak. Jadi dari metode ABC ini, kalian tuh bisa ngitung berapa menit waktu yang diperlukan buat masak tiap menu, lalu berapa banyak bahan yang dibutuhkan, terus juga berapa kali kalian perlu otak-atik kompor gitu ya, sama aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi hasilnya untuk em, harga pokok nasi goreng yang premium itu bakal lebih besar karena banyak biaya yang dibutuhkan juga em, dan itu yang lebih logisnya gitu daripada kita membebankan semua biayanya itu sama rata antara biaya untuk membuat nasi goreng biasa dengan membuat nasi goreng yang premium. Nah, untuk perbandingannya antara metode edisi dengan metode tradisional itu yang pertama dari dasar alokasi biaya. Untuk metode tradisional dia itu menggunakan volume atau jam kerja. Sedangkan edisi dia menggunakan aktivitas nyata. Lalu dari segi tingkat akurasi, yang mana metode tradisional itu tingkat akurasinya itu rendah untuk produk yang kompleks. Kayak nasi goreng yang spesial tadi, itu kan lebih kompleks tuh karena dia lebih banyak membutuhkan tenaga dan biaya-biaya lainnya. Nah, sedangkan untuk ABC, tingkat akurasinya itu lebih tinggi dan lebih detail. Terus, ketiga, ada dari segi kriteria biaya implementasi, untuk metode tradisional itu dia lebih murah dan lebih cepat. Karena tadi dia langsung dibebankan ke dua produk yang sebenarnya membutuhkan waktu dan proses yang berbeda. Sedangkan ABC itu karena dia menghitung per produk gitu ya, dibedain gitu. Jadi untuk biaya implementasinya itu lebih mahal dan lebih kompleks. Nah, untuk metode tradisional ini dia cocoknya untuk produk sederhana dengan volume besar.
Sedangkan untuk ABC, dia itu cocok untuk produk atau jasa yang variatif dan juga kompleks. Begitu. Nah, hierarki biaya. Gimana sih struktur biaya dalam ABC? Itu biasanya tuh ada 4. Yang pertama ada biaya tingkat unit atau unit level cost. Itu dia eh, biaya yang timbul per unit. Misalnya tuh kayak bahan baku. Lalu yang kedua ada biaya tingkat batch atau batch level cost. Itu biasanya biaya untuk satu batch produksi. Misalnya setup mesin. Lalu juga ada biaya pendukung produk. Itu biasanya kayak eh, desain produk baru. Terus juga yang terakhir itu ada biaya fasilitas atau facility sustaining cost, yang mana ini contohnya kayak biaya listrik, uh, biaya listrik pabrik atau penyusutan bangunan. Seperti itu. Sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman? Kalau aman, ketik angka 2 di kolom chat. Oke, karena lumayan banyak yang aman, mungkin kita lanjut ke manfaat penggunaan ABC. Jadi, kenapa kita harus ribet pakai ABC? Sedangkan kita punya metode yang tradisional. Yang pertama, karena akurasinya itu tinggi. Jadi, harga pokok produk yang kita hitung itu jadi lebih tepat. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan itu jadi lebih baik. Karena kita tahu produk mana yang untung dan mana yang ngabisin biaya lebih banyak. Lalu yang ketiga, efisiensi. Jadi kita itu bisa buang aktivitas yang nggak penting, kayak yang biasa kita dengar tuh buang-buang duit lah, kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada penetapan harganya itu lebih realistis. Karena kita kan tahu tuh harganya, harga per unitnya kita hitung dari masing-masing aktivitas. Jadi karena kita nggak gabung, jadi kita lebih tahu harganya itu. eh jadi kita tujuannya itu kita biar nggak asal nge-markup harga gitu. Biasanya ada juga kan orang yang hitung masih pakai metode tradisional, terus dia coba nge-markup harganya, itu ternyata harga harga unit yang mereka hitung itu ternyata masih lebih rendah dari harga yang seharusnya. Jadi kita itu menggunakan metode ABC karena tadi penetapan harganya itu lebih realistis. Jadi kita juga nggak asal nge-markup harga dan kita pakai dasar biaya yang nyata. Lalu yang terakhir itu biasanya untuk strategi bisnis yang lebih tajam. Jadi kita bisa fokus ke produk atau jasa yang lebih menguntungkan. Lalu selanjutnya itu ada implementasi ABC. Jadi untuk penerapan ABC itu sendiri, dia tuh nggak bisa asal jalan gitu teman-teman. Jadi dia ada tahapan-tahapan umumnya juga. Yang pertama, itu evaluasi data biaya historis. Lalu yang kedua, kita perlu menentukan tujuan penerapan. Jadi misalnya kita tuh mau tahu margin per produk. Lalu yang ketiga, itu identifikasi aktivitas utama. Jadi apa aja aktivitas yang terjadi dalam proses produksi atau layanan. Lalu yang keempat, kita perlu menentukan cost driver.
atau pemicu biaya. Itu biasanya bisa berupa jumlah jam kerja, jumlah mesin menyala, atau jumlah pelanggan, dan lain-lain. Lalu yang kelima, itu kita perlu menghitung tarif tiap aktivitas. Beda sama dengan metode tradisional yang mana mereka langsung digabungin aja, nggak ngitung tarif per aktivitasnya. Sedangkan untuk metode ABC, tiap aktivitas yang muncul, tiap biaya yang muncul itu perlu kita hitung. Lalu yang keenam itu ada mengalokasikan biayanya ke produk. Dan yang terakhir, gunakan hasilnya untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya itu penerapan di perusahaan jasa dan dagang. Kadang tuh orang-orang mikir ABC itu cuma buat pabrik aja kah? Seperti itu. Ternyata enggak, teman-teman. Nah, bisa juga di perusahaan jasa. Misalnya, di rumah sakit, itu kita perlu menghitung biaya per layanan pasien. Dari pendaftaran, pemeriksaan, obat, sampai dengan rawat inap. Terus contoh lainnya itu di bank, dia menghitung biaya proses pinjaman. Misalnya kayak transaksi teller, biaya cetak kartu, dan lain-lain. Nah, kalau contoh di perusahaan dagang, ya misalnya kayak menghitung biaya distribusi barang ke toko cabang, terus juga biaya gedung dan penyimpanan. Lalu ada biaya pengelolaan pelanggan besar versus dengan biaya pengelolaan pelanggan yang kecil. Hasilnya, hasilnya itu perusahaan bisa tahu mana pelanggan atau cabang yang menguntungkan dan mana yang justru lebih membebani. Lalu untuk kelebihan dan kelemahan ABC, yang pertama kelebihan. Untuk kelebihan ABC itu sendiri dia lebih adil karena dia nggak langsung plek ketiplek dibebankan ke semua unit produksi yang mana terkadang ada beberapa unit yang butuh produksi lebih lama, lebih memakan banyak waktu, lebih memakan banyak biaya. Terus juga yang kedua itu bisa tahu produksi yang menghasilkan versus produk yang lebih membebani. Lalu yang ketiga, membantu efisiensi proses bisnis. Dan yang terakhir itu cocok untuk perusahaan modern yang kompleks. Nah, sedangkan untuk kelemahannya itu sendiri, kelemahan dari metode ABC ini yang pertama, biaya dan waktunya. Implementasinya itu lebih besar. Lalu yang kedua, data yang dibutuhkan juga lebih banyak. Dan butuh sistem IT yang lebih canggih. Terus juga kadang sulit buat menentukan hubungan pasti antara aktivitas sama biaya. Lalu yang terakhir itu untuk kelemahan dari EBIS ini dia memerlukan pelatihan sumber daya manusia dan dukungan dari manajemen. Nah, selanjutnya kita ke contoh kasus sistem ABC versus dengan metode tradisional. Sebentar, aku kirimkan dulu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh kasus,
Kira-kira untuk teman-teman udah aman nggak yang bagian sebelum kita masuk ke kasus yang bagian materinya dulu? Apakah ada yang mau ditanyain atau udah aman? Aman, Kak. Ini teman-teman kalau aman bisa bantu ketik 4 lagi biar aku bisa mantau. Oke, karena eh, udah lumayan banyak yang aman, kita lanjut ke studi kasus, contoh kasusnya. Jadi ini untuk kasusnya itu perbedaan ketika kita menghitung menggunakan metode tradisional atau konvensional dengan metode ABC atau Activity Based Costing. Eh, yang pertama itu ada data dari PT Trend TBK, yang mana PT Trend TBK ini dia menjual 2 produk, yaitu yang pertama ada produk tas dan yang kedua ada produk sepatu. Datanya akan disajikan sebagai berikut. Jadi untuk volume produksi itu sama aja dengan unit produksi yang dihasilkan. Untuk tas itu sebesar 10.000, untuk sepatu sebesar 40.000, dengan harga jual untuk tas itu 12.000, untuk sepatu 6.000, biaya utama untuk tas itu sebesar 6.000, sedangkan untuk sepatu itu biaya utamanya sebesar 3.000. Lalu jam kerja langsungnya sebesar 5.000 untuk tas dan sepatu sebesar 10.000. Akuntan manajemen PT Trend TBK mengidentifikasi aktivitas kos yang dianggarkan. Datanya sebagai berikut. Jadi itu dia ada 2 aktivitas kos. Yang pertama itu ada aktivitas kos yang dianggarkan dengan aktivitas sesungguhnya. Jadi mereka menganggarkan dulu biayanya, lalu selanjutnya ketika sudah memproduksi eh, didapat biaya dari total aktivitas sesungguhnya. Untuk aktivitas kos yang dianggarkan itu ada aktivitas yang pertama itu aktivitas rekayasa dengan anggaran kos sebesar 300.000, lalu setup itu sebesar 1 juta, lalu ada perputaran mesin sebesar 3 juta, lalu ada pengemasan sebesar 200.000 dengan total anggaran kosnya sebesar 4.500.000. Lalu untuk aktivitas sesungguhnya, untuk produk tas dan sepatu, untuk rekayasanya, untuk tas itu sebesar 6.000 jam, untuk sepatu sebesar 9.000 jam dengan total 15.000. Lalu setupnya untuk tas itu 400, sepatu sebesar 600, dan untuk totalnya sebesar 1.000. Untuk perputaran mesin itu sebesar 50.000 untuk tas dan sepatu sebesar 100.000 dengan total 150.000 jam. Dan yang terakhir itu aktivitas pengemasan. Itu untuk tas didapat sebesar 5.000, untuk sepatu sebesar 20.000 dan totalnya sebesar 25.000. Jadi kita diminta untuk menghitung biaya per unit menggunakan metode tradisional atau konvensional
dengan metode ABC atau Activity Based Costing. Jadi yang pertama kita ngitung dengan menggunakan metode tradisional terlebih dahulu. Jadi, sebelum kita menghitung ke biaya overhead yang dibebankan, karena di sini dia ada dua produk, jadi kita perlu menghitung total jam kerja langsungnya dulu. Antara produksi tas dengan produksi sepatu. Jadi, total jam kerja langsung sama dengan jam kerja langsung tas ditambah dengan jam kerja langsung sepatu. Kita kasih warna. Nggak bisa ya? Nih. Nah, yang mana untuk jam kerja langsungnya tadi kita dapat dari data yang pertama. Jam kerja langsung untuk tasnya sebesar 5.000 dan jam kerja langsung untuk sepatu sebesar 10.000. Maka kita tambahkan didapat hasilnya 15.000. Lalu selanjutnya, untuk tarif overhead pabriknya itu kita langsung hitung dari dua produk. Dengan rumus tarif overhead pabrik dibagi dengan jam kerja langsung. Untuk tarif overhead pabrik dapatnya dari sini. Maka didapat, untuk 15.000-nya kita dapat dari total jam kerja langsungnya tadi. Maka didapat hasilnya sebesar 300 per jam kerja langsung. Karena kita menggunakan metode tradisional, maka kita langsung aja membebankan ke dua produk. Yang pertama, tadi ada produk tas. Produk tas itu biaya JKL per unitnya dikalikan dengan jam kerja langsung. Karena biaya JKL per unitnya tadi kita dapat sebesar 300, nah jam kerja langsungnya kita ambil dari sini, sebesar 5.000. Maka didapat hasilnya sebesar 1.500.000 untuk produk tas. Lalu yang kedua itu untuk produk sepatu. Untuk biaya JKL per unitnya juga kita sama ambil dari sini. Itu sebesar Rp300 dikalikan dengan jam kerja langsungnya sebesar 10.000. Yang ini. Maka didapat hasilnya sebesar 3 juta. Untuk unit yang diproduksi itu juga kita dapatkan dari data. Untuk tas itu sebesar 10.000 dan untuk sepatu sebesar 40.000. Langsung kita masukin aja di sini. Maka didapat overhead per unit itu sebesar untuk tas itu langsung dibagi aja 1.500.000 dibagi dengan unit yang dihasilkan untuk produk tas itu sebesar 10.000, maka didapat overhead per unitnya untuk tas itu Rp150 per unit. Untuk sepatu juga sama, karena tadi unit yang dihasilkan itu 40.000 sepatu, maka 3.000 itu langsung dibagi dengan 40.000 unit. Didapat overhead per unitnya sebesar Rp75. Nah, setelah kita dapat biaya overhead yang dibebankan, kita langsung menghitung kalkulasi biaya unit per produknya. Yang pertama ada biaya utama. Biaya utama kita dapatkan juga dari data. Untuk tas itu kita dapat sebesar 6.000. Lalu 6.000 dikalikan dengan 10.000 didapat untuk tas itu sebesar 60.000. Selanjutnya itu ada biaya overhead. Untuk biaya overhead tadi kita dapat untuk sebesar sebentar. Untuk biaya overhead, karena tadi tarif overhead pabrik itu sebesar 300 per JKL, maka kita kalikan dengan 10.000. Didapat biaya overhead itu sebesar 3 juta. Untuk biaya utamanya tadi 60
60 juta untuk tas dan biaya overheadnya itu sebesar 3 juta untuk tas. Nah, untuk sepatu karena tadi eh, produksi sepatunya sebesar 40.000, maka kita langsung kalikan aja 3.000 dikalikan dengan 40.000 didapat hasilnya 120.000, 120 juta untuk sepatu. Untuk biaya overheadnya juga sama karena tadi sudah kita hitung itu sebesar 300 per JKL-nya. Langsung kita kalikan aja. 300 dikalikan dengan total unitnya sebesar 40.000. Maka didapat hasilnya sebesar 12 juta. Nah, untuk total biaya tinggal ditambahin aja nih antara biaya utama dengan biaya overhead. Untuk tas itu biaya utamanya 60 juta, terus ditambah biaya overheadnya sebesar 3 juta. Maka didapat total biayanya sebesar 63 juta. Sedangkan untuk sepatu itu di biaya utama 120 juta ditambahkan dengan 12 juta, maka didapat total biayanya sebesar 132 juta. Lalu untuk unit diproduksi itu kita dapat dari data awal tadi, itu sebesar untuk tas itu 10.000 dan untuk sepatu sebesar 40.000. Maka biaya per unitnya itu kita dapat dari total biaya 63 juta ini dibagi dengan unit produksi sebesar 10.000. Maka untuk tas itu didapat sebesar 6.300 dan untuk unit produksi sepatu biaya per unitnya kita dapatnya dari total biaya 132 juta dibagikan dengan total unit yang diproduksi untuk sepatu sebesar 40.000 didapat sebesar biaya per unitnya sebesar 3.300. Itu untuk metode tradisional. Untuk metode tradisional kira-kira apakah aman atau masih ada yang dibingungkan? Mungkin kalau aman, teman-teman bisa ketik angka 5 di kolom chat. Baru 15 orang yang aman. Kira-kira sisanya itu masih ada bingung kah? Atau mau aku ulang dari awal kah penjelasannya?
Ya mungkin aku sedikit ulang lagi di bagian biaya overhead yang dibebankan. Eh, karena tadi kita sudah nemu nih, biaya JKL per unitnya itu 300 kan. Kita langsung kalikan aja sama jam kerja langsung yang dihasilkan per unit. Nah, untuk tas tadi kan kita udah tahu tuh di data jam kerja langsung itu sebesar 5.000. Sedangkan untuk sepatu itu sebesar 10.000. Maka kita langsung kali aja dengan JKL. Biaya JKL per unitnya yang kita dapat saat kita menghitung tarif overhead pabrik dibagi dengan jam kerja langsungnya tadi. Jadi untuk tas itu 300 dikalikan dengan 5.000, sedangkan untuk sepatu 300 dikalikan dengan 10.000, didapat hasilnya untuk tas 1.500.000 dan untuk sepatu sebesar 3 juta. Unit ini dapat dari mana? Dapat dari data. Nah, kita ambil dari volume produksi. Volume produksi sama total unit yang dihasilkan itu sama ya teman-teman. Jadi untuk volume produksi tasnya sebesar 10.000, sedangkan sepatu 40.000. Nah, kita langsung bagi aja untuk mengetahui overhead per unitnya. Jadi 1.500.000 dibagi dengan 10.000 didapat untuk tas itu sebesar 150. Untuk sepatu juga sama, 3 juta dibagi dengan 40.000 didapat overhead per unitnya sebesar Rp75. Next, kita menghitung kalkulasi biaya per unit produk. Sorry. Nah, yang pertama itu ada biaya utama. Biaya utama itu kita dapat dari data juga. Biaya utamanya kan sebesar 6.000. Kalikan dengan 10.000 dapat untuk tasnya itu sebesar 60.000. 10.000 ini ya teman-teman, volume produksi. Jadi biaya utama dikalikan dengan volume produksi itu dapat biaya utamanya sebesar 60 juta untuk produk tas. Untuk produk sepatu juga sama. Biaya utamanya tadi sebesar 3.000 dikalikan dengan 40.000. Maka dan kita dapat hasilnya sebesar 120 juta. Biaya overhead itu sama, cuman bedanya kita ngambilnya dari sini. Jadi 10.000 ini merupakan 10.000 dari unit tas yang diproduksi, dari volume produksi di atas tadi, dari data nemunya, dikalikan dengan 300 hasil dari tarif overhead yang dibagi dengan jam kerja langsung yang kita hitung di awal. Didapat untuk biaya overhead tas itu sebesar 3 juta, untuk sepatu sama, karena tadi unit yang diproduksi sebesar 40.000 dikalikan dengan 300 dapat biaya overhead sebesar 12 juta. Total biaya itu tinggal ditambah aja antara biaya utama dengan biaya overhead. Karena tas tadi biaya utamanya 60 juta, terus juga biaya overhead itu sebesar 3 juta, ditambahkan total biaya yang didapat sebesar 63 juta. Sedangkan untuk sepatu, biaya utama sepatu itu didapat 120 juta, ditambah dengan biaya overheadnya sebesar 12 juta, maka total biayanya sebesar 132 juta. Nah, unit yang diproduksi itu dapat dari data, untuk tas itu sebesar 10.000 dan untuk sepatu itu sebesar 40.000. Kita menghitung biaya per unitnya. Kalau ini kan total biaya seluruhnya nih. Jadi kita nyari biaya per unit. Maka kita bagi aja total biaya dibagi dengan unit produksi. Maka untuk tas itu 63 juta dibagi dengan 10.000 didapat biaya per unitnya itu sebesar 6.300. Jadi untuk harga satu tas tuh biaya per unitnya itu sebesar 6.300. Sedangkan untuk sepatu karena unit produksinya tadi 40.000, maka kita bagi aja total biayanya 132 juta dibagikan dengan 40.000 unit
didapat hasilnya sebesar 3.300. Itu untuk metode tradisional. Nah, sedangkan untuk metode ABC atau Activity Based Costing, karena dia menghitungnya itu eh, per aktivitas ya teman-teman, karena ini kan tadi ada 1, 2, 3, 4 aktivitas. Jadi kita yang pertama itu kita menghitung tarif aktivitasnya dulu. Yang pertama itu ada rekayasa jam. Ini kita yang pertama itu menggunakan biaya yang dianggarkan yang dari sini. Nah, dari sini. Dari situ. Sebentar. Nah, ini kita langsung untuk total biayanya langsung di input aja di bagian kotak ini. Lalu selanjutnya untuk konsumsi aktivitas itu kita ngambilnya dari bagian ini teman-teman. Pas sudah direalisasi gitu ya, kita nemu total biaya sesungguhnya dari aktivitas per produk, itu kita ngambilnya dari bagian total. Karena ini kan mereka anggaran kosnya itu udah langsung total kan, belum dianggarkan per produknya. Jadi kita langsung ngambil yang bagian total aja. Untuk rekayasa jam yang total itu 15.000, setupnya 1.000, perputaran mesinnya 150.000, dan pengemasannya sebesar 25.000. Langsung di input di bagian konsumsi aktivitas. Oke. Setelah itu, untuk mengetahui tarif aktivitasnya, itu kita bagi aja antara total biaya yang dianggarkan dengan konsumsi aktivitas. Jadi untuk aktivitas rekayasa itu total biaya yang dianggarkan kan tadi 300.000. Kita bagi aja dengan konsumsi aktivitasnya yang sebesar 15.000 tadi. Maka didapat tarif aktivitasnya itu sebesar 20 rupiah. Lalu ada setup untuk total biaya yang dianggarkan tadi sebesar 1 juta, kita bagi dengan konsumsi aktivitasnya sebesar 1.000. Maka didapat tarif aktivitasnya sebesar 1.000. Lalu selanjutnya itu ada perputaran mesin. Itu total biayanya sebesar 3 juta dibagi dengan konsumsi aktivitasnya sebesar 150.000. Maka tarif aktivitasnya itu sebesar 20 rupiah. Selanjutnya itu ada pengemasan. Itu total biayanya sebesar 200.000 dibagi dengan konsumsi aktivitasnya sebesar 25.000. Maka tarif aktivitasnya itu kita dapat sebesar 8 rupiah. Nah, itu kita total aja langsung untuk total biayanya tadi 4.500.000, untuk konsumsi aktivitasnya didapat sebesar 191.000 rupiah, dan tarif aktivitasnya sebesar 1.048 rupiah. Sampai sini kira-kira apakah teman-teman bisa memahami atau aku masih kecepatan kah ngejelasinnya? Mungkin aku boleh minta tolong ketik angka 8 kalau benar-benar aman teman-teman.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sebentar. Oke. Kita tadi sampai menghitung tarif aktivitasnya. Selanjutnya kita menghitung biaya overhead yang dibebankan. Oh, sorry. Nah, eh, untuk tarifnya kita ambil dari tarif aktivitas yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi kita ambil aja dari total ini, sorry, yang total ini, langsung kita input ke bagian sini, tarif. Jadi untuk rekayasa jamnya tadi tarifnya Rp20, setupnya sebesar 1.000, perputaran mesinnya sebesar Rp20, dan pengemasannya sebesar Rp8, dengan total sebesar Rp1.048. Ini untuk produk tas dulu kita hitung, teman-teman. Jadi untuk produk tas, itu konsumsinya kita dapat tadi dari data dari sini. Untuk rekayasanya itu sebesar 6.000, untuk setupnya sebesar 400, untuk perputaran mesinnya sebesar 50.000, dan untuk pengemasannya sebesar 5.000. Maka, sebentar. Itu tadi untuk produk tas ya, teman-teman. Langsung input di sini aja, terus di total didapat sebesar 61.400. Untuk total itu kita kalikan aja antara tarif dengan konsumsi. Jadi tarifnya tadi untuk rekayasanya 20, terus untuk konsumsi sebesar 6.000, maka didapat total BOP-nya sebesar 120.000. Sama untuk setup juga seperti itu, tarifnya sebesar 1.000 dikalikan dengan konsumsi sebesar Rp400, didapat total BOP-nya sebesar 400.000. Perputaran mesin juga sama, karena tarifnya tadi Rp20, terus konsumsinya juga didapat sebesar Rp50.000, maka tarif BOP-nya dikalikan aja antara Rp20 dengan konsumsinya sebesar 50.000. Maka didapat total BOP-nya sebesar 1 juta. Pengemasan juga sama, tarifnya dikalikan dengan konsumsi Rp8 dikalikan dengan Rp5.000, didapat total BOP-nya sebesar 40.000. Di total, jangan lupa untuk di total juga, maka didapat total BOP secara keseluruhan untuk produk tas itu sebesar 1.560.000. Lalu kita menghitung total BOP per unitnya. Untuk total BOP per unit itu sebenarnya total BOP dibagi dengan konsumsi. Jadi untuk rekayasa 120.000 dibagi dengan 6.000, dapat hasilnya Rp20. Lalu untuk em, setupnya sebesar 400.000 dibagi dengan 400, didapat hasilnya sebesar Rp1.000. Untuk perputaran mesin 1 juta dibagi dengan 50.000, didapat hasilnya 20 per unit. Lalu untuk pengemasan itu 40.000 dibagi dengan 5.000, didapat total BOP per unitnya untuk pengemasan itu sebesar Rp8. Hasilnya itu 1.048. Itu untuk produk tas. Selanjutnya untuk produk sepatu, tarifnya itu sama. Kita ngambilnya juga dari tarif aktivitas yang kita hitung sebelumnya. Untuk konsumsi juga kita ambil dari data, tapi yang bagian produk sepatu. Rekayasanya 9.000, setupnya 600, perputaran mesinnya 100.000, dan pengemasannya sebesar 20.000. Oke, tadi sepatu. Oke. Jangan lupa di total juga untuk tarifnya di totalnya 1.048, dan untuk konsumsi untuk produk sepatu itu sebesar 129.600. Total BOP sama, didapat dari hasil perkalian antara tarif dengan konsumsi. Jadi tarifnya sebesar Rp20 dikali dengan konsumsinya sebesar 9.000, lalu didapat total BOP-nya itu sebesar 180.000, untuk setupnya untuk tarifnya sebesar 1.000 dikalikan dengan konsumsinya sebesar 600.000, didapat total BOP-nya sebesar 600.000. Lalu untuk perputaran mesin itu tarifnya Rp20 dikali dengan konsumsinya sebesar 100.000, didapat total BOP-nya sebesar 2 juta. Dan yang terakhir untuk pengemasan itu tarifnya Rp8 dikalikan dengan konsumsi sebesar 20.000, didapat total BOP-nya sebesar 160.000.
Jangan lupa juga untuk di total, untuk total BOP-nya, untuk produk sepatu itu sebesar 2.940.000. Untuk menghitung BOP per unit sama, itu total BOP dibagi dengan konsumsi. 180.000 dibagi dengan 9.000 didapat BOP per unitnya 20 rupiah. Untuk setup 600.000 dibagi dengan 600 didapat BOP per unitnya sebesar 1.000. Lalu untuk perputaran mesin 2 juta dibagi dengan 100.000 didapat BOP per unitnya 20 rupiah. Dan yang terakhir pengemasan yaitu total BOP-nya 160.000 dibagi dengan 20.000 untuk konsumsi itu didapat total BOP-nya sebesar 8 rupiah. Jangan lupa untuk di total juga. Kira-kira sampai sini eh, apakah penjelasannya jelas aja teman-teman? Jelas Kak. Oke, karena jelas kita masuk ke perhitungan yang terakhir, yaitu kita menghitung biaya per unit produknya. Untuk biaya utama itu sama seperti yang tradisional, itu kita dapatnya dari 6.000 dikali dengan 10.000. Itu dari data juga teman-teman. Biaya utamanya kan tadi 6.000 dikalikan dengan volume produksi atau total unit yang diproduksi untuk tas itu sebesar 10.000. Maka didapat biaya utamanya untuk tas sebesar 60 juta. Untuk sepatu juga sama, karena tadi biaya utamanya sebesar 3.000, lalu total unit diproduksi untuk sepatu sebesar 40.000, maka dikalikan aja 40.000 dikali dengan 3.000 didapat hasilnya sebesar 120.000. Yang berbeda dengan metode tradisional tadi, itu yang pertama ada biaya overhead, karena tadi kita dapat biaya overheadnya itu sebesar 1.048. Oh, ini untuk tas ya teman-teman. Yang ini, maka biaya overhead untuk tas itu 1.048. BOP per unit tas ini 1.048 dikalikan dengan total tas yang diproduksi. Tadi total tasnya atau volume produksi untuk tas itu sebesar 10.000. Maka 1.048 dikalikan dengan 10.000 didapat hasilnya sebesar 10.480.000. Untuk biaya overhead sepatu juga sama demikian, karena tadi kita dapat untuk produk sepatunya sebesar 1.048, maka 1.048 dikalikan dengan total unit sepatu yang diproduksi tadi 40.000, 40.000 dikalikan dengan 1.048, maka didapat biaya overhead untuk produk sepatunya sebesar 41.920.000. Selanjutnya untuk total biaya itu tinggal ditambahin aja teman-teman antara biaya utama dengan biaya overhead. Untuk tas itu 60 juta ditambah dengan 10.480.000 didapat total biayanya sebesar 70.480.000. Sedangkan untuk sepatu itu 120 juta ditambah dengan 41.920.000, maka didapat total biayanya sebesar 161.920.000. Nah, untuk unit produksi atau volume produksinya tadi didapat dari data paling awal juga. Untuk tas itu diproduksinya sebesar 10.000 dan untuk sepatu diproduksinya sebesar 40.000. Maka untuk mencari biaya per unit, kita tinggal bagi aja antara total biaya dengan unit yang diproduksi. Jadi untuk total biaya tas itu 70.480.000 dibagi dengan unit produksinya sebesar 10.000, maka biaya per unitnya yang kita dapat itu sebesar 7.048. Untuk sepatu juga sama, karena tadi total biayanya itu sebesar 161.000
161.920.000 dibagi dengan 40.000 didapat biaya per unit untuk sepatu itu sebesar 4.048. Kalau kita lihat antara metode ABC atau Activity Based Costing tadi dengan metode konvensional, untuk metode konvensional kan kita nemunya biaya per unitnya 6.300 untuk tas. Terus untuk sepatu itu sebesar 3.300. Nah, sedangkan ketika kita memakai metode ABC atau Activity Based Costing, itu untuk tas biaya per unitnya 7.048, sedangkan untuk sepatu itu 4.048. Nah, setelah kita menggunakan perhitungan metode tradisional, dulunya ini kayak kita menerima aja gitu sama perhitungan yang menggunakan metode tradisional tadi. Yang mana yang kita dapatkan tadi kan tasnya tadi 6.300. Lalu untuk sepatunya 3.300. Nah, setelah kita nemu harga pokok produksinya, kita saat kita ingin menjual, kan pasti harganya bakal kita markup kan. Nah, setelah kita nemu harga, kita naikin tuh harganya. Oh, nggak usah banyak-banyak deh, naikin harganya biar bisa bersaing di pasar, kayak gitu kan. Maka dinaikin lah. Misalnya untuk tas nih, yang awalnya HPP-nya 6.300 kita naikin jadi 6.700 misal. Terus untuk sepatu tuh yang awalnya harganya 3.300 kita naikin jadi 3.800 nih misalnya. Nah, setelah ada akuntan bisnis atau akuntan manajemen yang menyarankan untuk menghitung dengan metode ABC, kita jadi sadar nih atas ketidaktahuan kita bahwa ternyata harga untuk tas itu setelah kita hitung dengan metode ABC tadi, ternyata untuk tas itu sebesar 7.048. Sedangkan untuk sepatu itu 4.048. Jadi dari sini itu terlihat bahwa angkanya atau harga yang kita hitung dengan metode tradisional tadi itu ternyata masih di bawah biaya per unit kita begitu. Jadi mungkin itu jawaban kita dari selama ini yang mana perusahaan itu meragukan atau kita bertanya kenapa penjualan kita itu banyak nggak untungnya gitu. Padahal penjualannya banyak tapi masih untungnya itu masih kurang gitu. Karena kita menggunakan metode tradisional. Dan selama ini kita cuma menutupi kekurangannya itu menggunakan metode tradisional tadi. Jadi meskipun dulu produk kita tuh terjualnya itu lebih banyak, tapi harga yang kita jual itu justru di bawah biaya per unitnya. Biaya di bawah biaya per unit yang dimaksud itu setelah menggunakan metode ABC ya teman-teman. Jadi dari situ terlihat jelas eh, bahwa ternyata bukan salah saat kita menjual produknya atau eh, intinya bukan salah saat kita menjual produknya atau kesalahan-kesalahan lain atau misalnya kita berpikir kayak ada kesalahan hitung atau bagaimana. Melainkan metode yang digunakan itu masih belum tepat kalau menggunakan metode tradisional. Seperti itu kurang lebih ilustrasinya. Jadi untuk perhitungan biaya ini kira-kira untuk teman-teman apakah benar-benar aman atau masih abu-abu gitu, masih bingung? Boleh ditanyain langsung. Agak ribet sih, cuman oke lah. Mungkin teman-teman bisa, kalau mau nanya bisa langsung on mic aja. Atau di komen mungkin boleh. Oke, mungkin terakhir aku minta tolong, kalau benar-benar aman, semuanya benar-benar paham, mungkin bisa ketik angka 7, 77.
Oke, karena udah aman dan juga ini merupakan materi terakhir yang aku paparkan di kelas akuntansi biaya hari ini. Sudah selesai untuk pemaparan materi. Mungkin selanjutnya aku bisa kembalikan ke bidang pendidikan. Terima kasih, teman-teman. Oke, itu tadi nih mentoring dari Kak Mayang. Selanjutnya kita akan melaksanakan post test. Panitia akan membagikan soal berupa kasus di grup dan diharapkan untuk seluruh peserta dapat menjawab secara mandiri. Jawaban akan dikirim oleh bidang pendidikan selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Kami dari Bidang Pendidikan mengucapkan terima kasih kepada peserta karena sudah mengikuti HEMA sampai selesai. Tetap pertahankan semangat belajarnya untuk persiapan UAS ya. Semoga sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live dari meeting ya, guys. Terima kasih.